Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di sini saya Trisna, saya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi berbasis Islam. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya rekan-rekan, kenapa namanya menggunakan berbasis Islam. Karena di sini kampus kita adalah kampus Muhammadiyah yang otomatis semuanya itu merujuk kepada Al-Quran, hadis, kemudian juga etika Islam. Nah, kalau di kampus lain kita hanya menggunakan pengantar ilmu komunikasi saja. Itu bedanya antara mata kuliah pengantar ilmu komunikasi di IBM dengan di perguruan tinggi yang lainnya. Sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu di sini. Pertemuan kita itu ada 16 kali dengan 2 kali ujian, yaitu pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Pertemuan ke-8 itu kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas konsep dasar komunikasi. Di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas proses komunikasi. Di pertemuan ketiga kita membahas dimensi komunikasi. Di pertemuan keempat kita membahas ruang lingkup komunikasi. Di pertemuan kelima kita membahas fungsi komunikasi. Dan di pertemuan ke-6 kita membahas definisi pesan dari persepsi Islam. Dan pertemuan ke-7 kita membahas komunikasi efektif. Nah, untuk materi dari UTS itu adalah semua materi yang telah saya berikan di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, setelah UTS kita akan belajar jenis-jenis persepsi. Kemudian pertemuan ke-10 tanda dan makna dalam proses komunikasi. Di pertemuan ke-11 adalah jenis-jenis feedback. Di pertemuan ke-12 itu jenis-jenis hambatan, dilanjutkan dengan model-model komunikasi, kemudian saluran komunikasi dan pola komunikasi. Nah, untuk penilaian UAS ini akan saya gabungkan antara absensi rekan-rekan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan UAS ini, kemudian tugas-tugas, dan juga nilai UTS. Berikut ini akan saya tampilkan untuk kontrak perkuliahan kita ya. Yang dimaksud dengan kontrak perkuliahan di sini adalah rule dari mata kuliah ini, artinya selama rekan-rekan mengikuti perkuliahan ini, inilah peraturan yang berlaku di dalam mata kuliah saya ini. Yang pertama itu adalah bagi yang berhalangan hadir, entah itu karena shift kerja atau tugas keluar kota, harus memberitahukan kepada saya, yaitu H-1 sebelum jadwal mata kuliah ini. Dan saya mohon disertakan dengan, kalau untuk yang tugas luar kota ya, dengan surat yang menggunakan logo perusahaan dan stempel basah. Kenapa harus demikian? Ini adalah untuk validitas informasi rekan-rekan kepada saya. Bukan berarti saya nggak percaya, tapi untuk bukti saya kepada atasan ketika saya melaporkan jalannya perkuliahan selama 1 tahun semester ini. Kemudian untuk yang sakit itu cukup memberitahukan kepada saya Japri. Dan yang kedua, kontrak yang kedua adalah tugas diserahkan tepat pada waktunya, baik melalui sistem student portal ini ataupun email ke saya, yaitu tugas.ibmb@gmail.com dengan format nama _pagi atau malam _NIM _mata kuliah. Nah, karena mata kuliah kita panjang, cukup rekan-rekan singkat dengan PIK berbasis Islam. Kemudian yang ketiga adalah dalam pembuatan tugas berupa makalah, mohon di email juga ke saya dan akan saya cek melalui plagiat checker. Apabila terlihat atau terbukti bahwa minimal 40% saja sudah terbukti plagiat, maka rekan-rekan saya haruskan untuk mengulang kembali makalah tersebut. Kenapa? Karena ini terbukti bahwa rekan-rekan itu sekedar copas sana copas sini, tetapi tidak mengarang sendiri yang berdasarkan pemikiran, ide, kemudian apa sih yang teman-teman ingin tuangkan di dalam makalah tersebut.
Namun di sini teman-teman jangan khawatir bahwa untuk kutipan-kutipan seperti pendapat para ahli itu tidak akan saya berlakukan plagiat checker. Kemudian yang keempat adalah apabila mahasiswa terlambat masuk jika perkuliahan sudah offline, lebih dari 30 menit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya, maka saya anggap teman-teman itu tidak absen. Jadi saya mohon sebelum pukul 17 WIB setiap mata kuliah saya kalau sudah offline, sekiranya rekan-rekan akan terlambat dapat memberitahukan kepada saya melalui WA. Yang terakhir adalah saya mohon kalau perkuliahan ini sudah melalui offline, mohon HP dinonaktifkan. Saya tidak melarang rekan-rekan untuk menerima WA atau mengangkat telepon yang penting, tapi permisi ke saya dan akan saya izinkan keluar kelas untuk membalas WA ataupun menerima telepon dari yang penting tersebut. Demikian kontrak perkuliahan kita. Setelah ini kita akan masuk ke perkuliahan materi yang pertama. Nah, di sini telah rekan-rekan lihat ya, namanya itu pengantar ilmu komunikasi berbasis Islam. Saya tidak akan memaparkan semua materi saya, tapi cukup rekan-rekan baca. Intinya adalah di sini pengertian komunikasi. Saya yakin bahwa rekan-rekan itu sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Kalau bahasa kesehariannya, komunikasi itu pasti adalah perbincangan antara dua orang atau lebih. Nah, perbincangan itu kan bisa tatap muka ataupun bisa seperti ini. Seperti saat ini saya melalui video, rekan-rekan melihat. Tapi di sini adalah komunikasinya satu arah karena saya tidak bisa melihat feedback ataupun reaksi dari rekan-rekan ketika mendengarkan saya berbicara. Nah, kalau di dalam bahasa ilmiahnya, komunikasi itu adalah penyampaian pesan. Pesan itu bisa informasi, bisa berita, kemudian dia harus melalui channel atau media. Apakah medianya itu tatap muka atau face to face atau seperti ini melalui media tidak langsung. Kemudian pengirim pesan itu seperti saya saat ini, kedudukan saya ini disebut dengan komunikator. Sementara posisi rekan-rekan sebagai pendengar atau penerima pesan itu, itulah yang dinamakan dengan komunikan. Jadi bahasa ilmiahnya komunikasi itu apa sih? Itu adalah seperti yang disampaikan oleh Laswell, yaitu who says what, in which channel, to whom, with what effect. Atau dengan kata lain ada 5W1H di situ. Jadi komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui channel apa, kemudian apa sih yang dikatakan. Nah, itu inti dari penjelasan dari Laswell tersebut. Kemudian untuk objek kajian komunikasi Islam dapat rekan-rekan lihat di dalam slide saya, yaitu ada 3, komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan diri sendiri, dan komunikasi dengan sesama manusia. Kalau komunikasi dengan Allah itu kita tahu ya, ada beberapa jenis diantaranya, pasti ya kita melakukan sholat saat kita sholat. Karena itu ada waktu tertentunya kan, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Sedangkan kalau yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja itu adalah doa dan zikir. Namun tempatnya itu pasti sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini ada prinsip-prinsip komunikasi berdasarkan Islam juga dapat rekan-rekan baca di dalam slide saya. Kemudian di sini ada konsep dasar komunikasi Islam berdasarkan Al-Quran, tentunya juga dapat rekan-rekan lihat dan baca. Saya rasa cukup jelas ya PPT dari saya ini. Kemudian di sini ada juga yang apa sih komunikasi efektif itu? Di sini akan saya jelaskan sepintas apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu adalah ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator itu mudah dimengerti, kemudian tidak menggunakan bahasa yang susah atau berbelit-belit bagi komunikan. Jadi komunikan itu intinya dengan mudah bisa menangkap inti dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Itu yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Kemudian di sini juga ada prinsip-prinsip komunikasi nonverbal.
dilihat dari perspektif Islam, tentu rekan-rekan akan bertanya ya, bagi yang baru pertama kali masuk ke dalam jenjang perguruan tinggi, apa sih yang dimaksud dengan perspektif itu? Perspektif itu adalah cara pandang, rujukan dari mana kita melihat suatu ilmu. Kalau di sini saya mengatakan bahwa prinsip-prinsip komunikasi nonverbal itu dilihat dari perspektif Islam, artinya rujukannya adalah rujukan dari agama Islam, yaitu tentunya Al-Quran, hadis, dan etika-etika Islam yang berlaku selama kita melakukan proses komunikasi. Demikian saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Selebihnya adalah pertemuan-pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya saya akan mengirimkan PPT yang dapat rekan-rekan download di dalam sistem ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.